Memasuki tahun ajaran baru tahun 2021-2022 tahun ini, Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap menggelar masa ta'aruf santri. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 15 Juli hingga 17 Juli 2021. Masa ta'aruf santri tersebut diperuntukkan untuk santri baru jenjang Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa. Masa ta'aruf santri tahun ini masih dilakukan secara daring melihat situasi dan kondisi pandemi saat ini masih mewabah. Gusnah Nurdin selaku Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa Benteng Sidrap yang juga Ketua Panitia Matsama menyampaikan peserta Matsama tingkat Madrasah Sanawiyah sejumlah 226 orang dengan rincian 132 laki-laki dan 134 perempuan. Kendati demikian, tidak semua dapat mengikuti matsama ini secara daring karena terkendala jaringan. Adapun materi yang diberikan dalam matsama tersebut yakni sejarah pondok pesantren, tata tertib, kurikulum, struktur pendidikan tenaga pendidikan, anti diskriminasi, pengenalan kitab kuning, kesetaraan, organisasi dan prestasi alumni. Terima kasih, saya sebagai panitia, Ketua Panitia Matsama tahun ini, tahun ajaran 2021-2022, kami sedang melaksanakan kegiatan Matsama. Kami laksanakan secara online karena kondisi pandemi belum memungkinkan kita untuk melaksanakannya secara tatap muka. Dari MTS PP Al-Urwatul Wuthqa itu, jumlah peserta Matsama ada 266 dengan rincian laki-laki 132 dan perempuan 134. Nah, dari jumlah yang ada ini 266 ini tidak 100% mampu hadir dalam online. Kenapa? Karena ada beberapa yang terkendala jaringan dan itu bisa dimaklumi. Ya, dalam pelaksanaan Matsama ini ada beberapa materi yang kami berikan kepada peserta, yaitu mulai dari tata tertib, sejarah, ya sejarah tentang pondok pesantren biar mereka tahu, kemudian tentang kurikulum, struktur pendidikan tenaga kependidikan, ada anti diskriminasi, ada pengenalan kitab kuning, kemudian ada kesetaraan, ada organisasi dan prestasi alumni. Jadi ada beberapa materi, ada 9 materi selama 3 hari. Jadi kami melaksanakan Matsama secara online itu selama 3 hari. Ya. Nah, harapannya sendiri Bu dengan adanya Matsama ini yang dilakukan setiap tahun itu untuk santri baru seperti apa sih Bu? Ya. Harapan kami sebagai panitia, walaupun Matsama tahun ini kembali dilakukan secara online, semoga tidak mengurangi anak-anak untuk bisa mengenal pondok secara, walaupun mungkin tidak akan sama saat kita tatap muka, karena mengenal pondok itu sebenarnya harusnya mereka sudah di pondok, tetapi karena kondisi kami melaksanakan secara online, semoga ini tidak mengurangi motivasi mereka untuk tetap semangat melaksanakan, nanti dilanjutkan dengan pelajaran online. Ya, jadi saya sebagai ketua panitia menghimbau kepada anak-anakku sekalian, peserta Matsama supaya tetap aktif dalam mengikuti kegiatan ini sampai besok, kemudian tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara itu, Haja Darmawati selaku Wakamat Kesiswaan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa menyampaikan, untuk peserta Matsama tingkat Madrasah Aliyah sebanyak 176 orang, yakni terdiri dari 77 laki-laki dan 99 perempuan. Materinya pun tidak jauh berbeda, yakni sejarah berdirinya Al-Urwatul Wuthqa, tata tertib madrasah, jurusan metode pembelajaran, struktur pendidik dan kependidikan, kegiatan dan organisasi dan kesiswaan. Kami selaku Ketua Panitia Matsama Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa yang dimulai dari kemarin tanggal 15 bulan 7 2021 sampai 17 bulan 7 2021. Nah, ada berapa santri yang ikut untuk Matsama ini, Bu? Kemudian adapun santri Madrasah Aliyah yang ikut dalam Matsama ini
adalah sebanyak 176 orang yang terdiri dari 77 laki-laki dan 99 perempuan. Adapun materi-materi yang akan dibawakan selama 3 hari, yang pertama adalah sejarah berdirinya PP Al-Urwatul Wuska yang akan dibawakan langsung oleh Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Asri Kasman LC. Kemudian tata tertib madrasah yang akan dibawakan oleh Wakamak Kesiswaan adalah Hadja Darmawati SE MPDI. Kemudian yang ketiga tentang jurusan atau metode pembelajaran di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska yang akan dibawakan oleh Nur Hikmah Amra SPD. Kemudian selanjutnya struktur pendidik dan tenaga kependidikan yang dibawakan oleh kepala madrasah sendiri, yaitu Dr. Anda Hadja Siti Norma MPDI. Kemudian selanjutnya kegiatan dan organisasi kesiswaan yang dibawakan oleh Muhammad Juwaini Halim SPD. Selanjutnya karakter madrasah, karakter moderasi beragama dan kebangsaan yang terdiri dari Uhuwa Islamiyah, Uhuwa Basariyah, dan Uhuwa Watuniyah yang akan dibawakan oleh Dr. Wahidin SAG MA. Kemudian selanjutnya santri dan literasi bernalar kritis yang akan dibawakan oleh Jamaluddin Mangka SPDI. Kemudian selanjutnya kompetensi alumni PPUW yang berjiwa kompetitif dan berprestasi yang akan dibawakan oleh Nur Sani Nurdin SE selaku Wakamak Humas. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dari semua materi-materi yang akan diterima oleh anak-anakku kelas 10 ya. Kemudian selanjutnya harapan kami selaku panitia Masama untuk tahun pelajaran 2021-2022, semoga anak-anakku yang mengikuti Masama itu walaupun dalam kondisi daring dalam hal ini keterbatasan, tapi kalau anak-anakku betul-betul mengikuti dengan baik, bisa memahami dengan baik, kemudian insya Allah apa yang kita terima itu kemudian kita jabarkan itu akan lebih mudah. Kemudian selaku panitia saya mengingatkan kepada anak-anakku bahwa setelah 3 hari ini, karena tahun pelajaran 2021-2022 itu dimulai 12 Juli 2021, namun dilakukan secara daring, berarti setelah penutupan insya Allah anak-anakku akan lanjut mengikuti pelajaran. Namun sebelum mengikuti pelajaran ini ada program kesiswaan kurikulum, bagian kurikulum. Insya Allah hari Senin itu dia akan mengadakan penentuan jurusan, karena nanti di penentuan jurusan itu baru kita tahu kelasnya ya. Jadi saya harap kepada anak-anakku yang mengikuti Maksama supaya insya Allah hari Senin aktif mengikuti ini pembagian jurusan, karena nanti ini ada semacam ujiannya. Nanti hasil ujian yang bisa menentukan apa anak-anakku masuk di jurusan MIPA atau di IIS ya. Kemudian setelah anak-anakku ujian dan sudah mengetahui bahwa anak-anakku sudah masuk di jurusan ini, ya kita sudah ada pembagian kelas dan wali kelasnya sudah ada. Jadi insya Allah pelajaran hanya tanggal merah, yaitu tanggal 19 yang tidak dilaksanakan pembelajaran. Jadi setelah
Lebaran lanjut tapi pelaksanaannya tetap daring. Ya. Di lain pihak, pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa Benteng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidrap, Andre Guruta Haji Asri Kasman LC menyampaikan, sebagai pondok pesantren tertua dan jumlah santri terbanyak, pihaknya menilai perlu melakukan matsama untuk mengawali tahun ajaran baru tahun ini. Ia pun menyampaikan pihak pondok pesantren telah menerima tim verifikasi pembelajaran tatap muka Kabupaten Sidrap beberapa waktu lalu, dengan hasil layak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kendati demikian, kembali dilakukan penundaan dengan situasi dan kondisi pandemi yang belum mereda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Mitra Citra Televisi Sidrap Ajataparan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah kita sehat-sehat walafiat walaupun pandemi masih belum terputus. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa Benteng, Kecamatan Beranti, Kabupaten Sidin Dendapang sebagai pondok pesantren yang tertua di Sidin Dendapang dan terbanyak santri dan santriwatinya, tidak bisa tidak, dan itu harus bahwa untuk mengawali tahun pelajaran baru kita harus memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah agama itu, pondok pesantren itu harus melaksanakan kegiatan matsama ini. Secara khusus di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa kita di tempat ini, saya ingin mulai dulu bahwa di bulan Juni itu ada istilahnya pemerintah bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, yaitu yang dimulai pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 20. Di samping daripada itu juga sudah ada informasi yang beredar dari Kementerian Kesehatan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan bisa dikatakan zona hijau. Itu juga pada bulan 6. Kemudian selanjutnya memang sesuai dengan kalender pendidikan, tahun pelajaran baru itu jatuh pada tanggal 12 Juli 2021. Nah, sekaitan dengan ini semua, maka kami di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa telah mengadakan pertemuan dengan stakeholder yang berkompeten dari pimpinan, yang pengurus yayasan, kepala madrasah dan sebagainya, sudah siap-siap untuk mengawali pelajaran baru di tahun ajaran baru di tanggal 12. Sudah diputuskan, insya Allah kita akan masuk pada tanggal 12 walaupun dengan dasar 50-50. Kalau 1.200 anak-anak di sini, maka kita jadwalkan itu masuk pada tanggal 12 itu adalah sebanyak 600. Namun juga setelah itu sudah datang tim verifikasi di tempat kita ini pada tanggal 7 bulan Juli, juga sudah menyatakan bahwa PPUW Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa layak untuk mengikuti pelajaran secara face to face, secara tatap muka. Jadi dengan dasar-dasar ini semua kita sudah berniat nawaitu tawakal yang baik untuk memulai dengan tentu untuk protokol kesehatan yang ada. Namun menyusul kemudian ada pemberitaan bahwa PPKM ini akan diberlakukan di Jakarta, di Bali, kemudian selanjutnya ternyata melebar informasi ini sampai ke Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Sidin Dendapang. Makanya terakhir pemerintah Kabupaten Sidin Dendapang pada tanggal 7 Juli juga itu mengadakan rapat dan dengan sangat terpaksa bahwa untuk memulai tahun pelajaran baru kita harus tunda sampai kepada tanggal 20. Dengan dasar itu alhamdulillah rabbil alamin kita tidak bisa tidak harus bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah kita, baik tingkat pusat, provinsi, lebih-lebih lagi Kabupaten Sidin Dendapang menginginkan kalau kita mengundur daripada tahun pelajaran baru 2021-2022. Kalau pemerintah itu pending sampai tanggal 20 bulan Juli, sementara kita di sini pending sampai tanggal 25 Juli, disebabkan karena tanggal 20 itu adalah hari besar umat Islam. Kita di Pondok Pesantren tidak bisa tidak menghargai itu.
Jadi libur tanggal 20, 21, nanti tanggal 25 kita akan rencanakan untuk masuk di kembali pondok pesantren, tetapi itu masih menunggu-nunggu informasi dan perkembangan selanjutnya. Artinya kalau foto kita jadwalkan 25 Juli akan dipanggil masuk, kalau ada nanti edaran dari pemerintah maka itu juga tetap kita akan mengikuti aturan pemerintah. Pemirsa yang berbahagia, sehubungan dengan ini, dengan masuknya juga tahun pelajaran baru, maka masa ta'aruf siswa madrasah kita tidak bisa tunda pelaksanaannya, sehingga kita sudah membuka pelaksanaannya kemarin, hari ini dan besok kita akan laksanakan 3 hari, walaupun secara dalam jaringan atau online atau secara online. Jadi kita sudah mulai kemarin, yang pertama hari ini, dan insya Allah kita akan tutup besok pelaksanaan daripada masa ta'aruf santri untuk tahun pelajaran 2021-2022 pada tahun ini insya Allah. Nah, harapannya sendiri Pak Haji terkait dengan rencana ke depan untuk pelaksanaan tatap muka di pondok pesantren ini seperti apa? Yang paling inti ialah bahwa mudah-mudahan semoga semua orang tua wali calon santriwati kita, karena ada 2, santri lama dan calon santri yang baru akan bergabung dengan kita. Nanti panitia matsama yang sampaikan berapa jumlahnya. Jadi harapan saya bahwa mudah-mudahan semua orang tua wali, baik yang lama ataupun yang baru, tapi tak dampang di, terutama irusi sobaruwe anak-anak, pemilu bergabung yang matsama sekarang ini dengan daring, temaklumi. Kita berkeinginan sekali meluki bertatap muka si anak, tetapi kondisi yang memaksa kita, sehingga belum kita panggil anak-anak termasuk. Jadi pertama tapahang mendisi keadaan yang menghendaki untuk dipanggil bi anak utama di kampus pesantren. Kemudian yang kedua, harapan saya mudah-mudahan walaupun secara tidak masuk di kampus, tetap pelajaran itu dimulai pada tanggal 12, tetapi anak sekalian cermatlah bersama dengan orang tua, ikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan secara daring. Nah, dan yang ketiga, harapan saya kita sama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kepada Sang Pencipta, semoga musibah ini bisa segera berakhir, karena betul-betul kita merasakan kerugian dengan adanya musibah-musibah yang berkepanjangan seperti ini. Menurut informasi bahwa lebih cenderung pemerintah akan memperpanjang daripada PPKM ini, tapi ya Allah, mudah-mudahan segeralah tidak diperpanjang itu, karena sekali lagi kita akan bersama-sama dengan banyak hamba Allah di sini untuk transfer ilmu kepada generasi yang merupakan penerus bangsa, agama dan negara di masa-masa akan datang. Itu harapan saya kepada terutama orang tua santri dan santriwati kita di luar. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.